Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Adalah kulla harfin kutiba wa yuktabu amadul abidin nazar dari Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa talabul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Syiarus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdus Samad Al-Bani di dalam 100 halaman 186. Faslun fi profil majalis zikr. Nah, ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan perhimpunan duduk berzikir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa qaum majlisan yazkurullah fihi illa ubbihimul malaikatu wa ghasyahumur rahmah wa zakarahumullahu ta'ala biman 'indah." Ia berduduk satu kaum pada satu tempat, duduk padahal mereka itu menyebut akan Allah Ta'ala di dalamnya. Malaikat mengelilingi dengan mereka itu oleh malaikat dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat, dan menyebut Allah Ta'ala akan mereka itu dalam barang siapa yang di hadratnya, dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min qaumin istamu yazkuruna Allah Ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajha illa nadahu munadin minas sama qumu maghfurun lakum qad badalat lakum sayyi'atukum hasanah." Tiada daripada kaum padahal berhimpun mereka itu menyebut akan Allah Ta'ala, padahal tiada berkehendak mereka itu dengan yang demikian itu melainkan karena Allah Ta'ala, melainkan menyeru oleh munadi daripada langit. Ada penyeru dari atas langit, dengan katanya, "Berdiri oleh kamu padahal telah diampuni bagi segala dosa kamu, dan sungguhnya telah digantikan bagi kamu akan kejahatan kamu dengan segala kebaikan." Jadi orang yang berkumpul menyebut akan Allah, berzikir akan Allah, kada ada kehendak ngapa-ngapa orang itu berkumpul selain pada berzikir, selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada suara kita dari langit, hujan suara itu. Orang-orang yang berzikir karena Allah, bangunan ikan berdiri oleh ikan, padahal telah diampuni bagi kalian segala dosa. Bangunan buat ikan berdiri sudah diampuni dosa-dosa
dosa-dosa kalian. Dan Allah ganti dan digantikan lawan kalian, kejahatan kalian itu diganti dengan segala kebaikan. Ini hebatnya orang berduduk di dalam majlis zikir. Berkumpul kita tuh di dalam berzikir. Baru disuruh berdiri oleh para munadi, para penyeru dari langit. Ayo berdirian. Dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan kalian diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqada qaum maq'ada lam yazkurullah ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasrah yaumil qiyamah." Tidaklah duduk satu kaum pada satu tempat, mereka duduk kadang menyebut akan Allah Ta'ala di dalamnya, dudukan, tapi kadang lalu mengingat Allah, kadang lalu menyebut nama Allah, paling kadang Bismillahirrahmanirrahim, duduk tak bergiring baik lawan selawat, paling bagus kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, duduk Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berdiri, tenang. Kayak itu aja tuh, tiap kali melakukan duduk berdiri menyebut nama Allah. Ujar Nabi ini adalah duduk satu kaum pada satu tempat, duduk mereka padahal mereka itu kadang menyebut akan Allah Ta'ala di dalamnya, dan kadang mengucap mereka itu akan salawat atas Rasulullah di dalam duduk mereka tadi, melainkan adalah atas mereka itu sangat menyesal mereka itu asra mereka itu karena menyesal mereka itu pada hari kiamat. Ini kena penyesalan orang di hari kiamat ini. Kenapa aku duduk pada ingat Allah? Kenapa aku duduk pada bersalawat nama Rasulullah? Kan kita ini kadang senantiasa berduduk dan kadang senantiasa berdiri, kadang senantiasa berjalan. Pasti ada wayahnya kita ini panat berdiri lalu berduduk, panat berjalan lalu berduduk. Kadang pasti juga kita ini duduk aja terus-terusan, bisa juga berjalan. Maka ketika ada perubahan, Allah jadikan, Allah ciptakan lawan di kita, baik itu berjalan, ada berjalan, berduduk, berdiri, itu semuanya Allah menjadikan. Ketika itu kita ingat lawan Allah, menyebut akan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kadang menyasar kena hari kiamat. Ada menyasar di orang kayak ini. Berdiri berjalan, bagaimana berduduk, bersalawat, berbismillah. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana bagusnya kalau Bismillahirrahmanirrahim? Bagus sempurna kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Lengkapnya bagus kayak itu. Kemudian ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qa'ada ma'adan lam yazkuruna illa kana lima min Allahi qurra. Wa man taja'a mutaji'an lam yazkurullah fihi illa kana alaihi qurra. Wa ma masyi'an 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 lam yazkurullah fihi illa kana alaihi min Allahi qurra. Wa qadra naqasu min al-qurra." Barang siapa yang duduk pada satu tempat, duduk pada hati dia menyebut akan zikir kepada Allah di dalamnya itu, melainkan ada atasnya daripada Allah kekurangan dan kesalahan. Dan barang siapa berbaring pada tempat pembaringan, siapa yang berabah di satu tempat berabahinya, pada harinya kadang menyebut akan Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan adalah atasnya daripada Allah Ta'ala kekurangan dan kesalahan. Dan tiada berjalan seorang akan tempat perjalanan, padahal tiada menyebut akan zikrullah di dalamnya, melainkan adalah atasnya daripada Allah Ta'ala kekurangan dan kesalahan. Dan makna Allah itu yaitu apa? Kurang derajatnya kepada Allah Ta'ala. Dan kata setengah ulama, maknanya itu adalah yaitu dosa. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, "Man jalasa qawm majlisan yadhkuruna Allah bihi walam yusallu 'ala nabi nabihim kana 'alaihim qurra in syaa'a 'alahum wa in syaa'a ghafara." Artinya
Tiada duduk kaum pada satu tempat duduk, padahal mereka itu kadang menyebut akan Allah. Nah, kadang menyebut akan zikrullah di dalamnya orang duduk tadi, dan kadang mengucap salawat mereka itu atas Nabi mereka, melainkan adalah atas mereka itu kesalahan. Jikalau menghendaki ia akan menyiksa mereka, niscaya menyiksa ia akan mereka itu. Dan jikalau menghendaki ia akan mengampuni mereka itu, niscaya mengampuni ia bagi dosa mereka itu. Jadi punya Tuhan anak menyiksa, Allah siksa. Punya Tuhan anak mengampuni, Allah ampuni. Nah, tetap. Kemudian sallallahu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-majlisus salih yughamiru 'anil mu'minin al-ba'd bi majlis min majlisis su'. Bermula satu tempat duduk berbuat ibadah yang saleh. Yang saleh itu menghapuskan daripada orang mukmin akan 2000 tempat perhimpunan duduk daripada tempat duduk orang yang berbuat kejahatan. 2000 berarti apa? 2 juta. Nah, 2000 Betul? Nah, kemudian pula kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ujar beliau, kata Sabit al-Badani radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang ahli zikir, ahli zikrullah, sesungguhnya duduk mereka itu kepada tempat zikir, padahal menyebut mereka akan zikrullah, dan bahwa adalah atas mereka itu daripada beberapa dosa seumpama beberapa bukit, dan bahwasanya mereka itu berdiri daripada tempat zikrullah itu, padahal tiada atas mereka itu daripada suatu dosa yang demikian itu. Jadi orang ini duduk lah di majelis zikir, berzikir kepada Allah, padahal dosanya kena banyak di situ nih orang ini. Nah, imbah bangun daripada duduknya, daripada berzikir kepada Allah tadi, habis sudah dosanya. Tidak lagi. Nah, padahal dosanya kayak gunung. Nah, imbah mereka berdiri, nah, dari majelis zikir tadi, tempat duduk berzikir tadi, habis dosanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagi membangkitkan Allah Ta'ala akan beberapa kaum dalam hari kiamat, padahal di dalam muka mereka itu bercahaya-cahaya, maka duduk mereka itu di atas beberapa mimbar daripada mutiara, padahal mengenang-enang manusia akan mereka itu, padahal mereka itu bukan anbiya, mereka itu bukan syuhada. Maka sembah sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Rasulullah, mereka itulah orang yang berkasih-kasihan di dalam menyebut akan zikrullah. Daripada beberapa kaum yang bercerai-cerai dan daripada negeri yang masing-masing, padahal berhimpun mereka itu akan zikrullah di dalamnya. Dan kata Sayyidina Ahmad Al-Ghussashi rahimahullah ta'ala, kemudian daripada menyebutkan akan hadis ini, hadhihi hala ahlullah, inilah hal orang-orang yang mengikut akan ahlullah, yakni hal orang yang ahli tariqat, adalah orang-orang yang mengikut akan mereka itu daripada beberapa kaum yang masing-masing daripada negeri yang masing-masing. Nah, seperti orang yang mengikut akan segala rasul salawatullah wassalamuhu alaihim, padahal berhimpun mereka itu atas tempat duduk berzikir, padahal menyebut mereka akan zikrullah, padahal menyaringkan mereka itu akan suara mereka itu di dalam zikrullah itu, dan memperlahan-lahankan mereka itu di dalamnya. Jadi ada yang menyaring la ilaha illallah gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Zakirullah bil ghafilin, ya'rifu lahum maq'adahu wa la yu'adu ba'dah." Bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, yaitu diberi baginya mengetahui akan tempat kedudukannya di dalam surga, padahal tiada disiksa kemudian daripadanya itu. Dan lagi Nabi Muhammad SAW juga bersabda,
Bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, yaitu menirik kepadanya akan sebagai tilik rahmat, padahal dia dan menyiksa oleh Allah akan dia kemudian daripadanya selama-lamanya. Dan lagi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, bermula orang yang menyebut akan zikir di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan zikrullah Ta'ala itu, yaitu baginya daripada pahala dengan sebilang-bilang segala manusia dan segala binatang. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, jadi orang yang berzikir itu adalah ya, di tempat atau di padang manusia yang kali ingat berzikir oleh Allah, itu diberi oleh Allah pahala sebilang-bilang manusia dan segala binatang. Kemudian bermula ujar Rasulullah orang yang menyebut akan zikrullah di dalam apa? Di dalam pasar itu pisau lahu bikulli sya'rah nur. Nah, orang yang berzikir di dalam pasar itu, yaitu baginya dengan tiap-tiap satu rambutnya itu cahaya di dalam hari yang mendapati akan Allah Ta'ala, yakni di dalam hari kiamat. Jadi kita punya orang itu berzikir di pasar. Ini sampai ke pasar, berzikir di pasar, berzikir aja. Selama di pasar sini sejam, di pasar sini menukar barang nggak apa-apa, belajar keperluan. Nah selama itu sini berzikir aja. Maka sambilah dari rambut sini itu kita jadi nur di akhirat kita, di hari kiamat. Itu keistimewaan orang berzikir di pasar. Kemudian dan kata Syekh Ahmad Al-Musyasi qaddasallahu sirrahu, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis ini, ada dalil, ini mujarsidin dalil. Kenapa? Ini suatu dalil kelebihan dari fadl-fadlu, nah daripada kelebihan zikrullah, zikir dengan suara jihar, suara nyaring, suara yang berbunyi. Alladzi yasma'ul ghaib, yang mendengarkan dia oleh orang lain. Fayadhkurullah bi dzikrihi. Nah, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan sebab menyebutnya akan zikir itu. Karena Allah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, yaqul, berfirman Ar-Rabbu Azza wa Jalla. Nah, lagi berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla di dalam hari kiamat, lagi akan dikatakan ahlul jannah di dalam hari ini, yaitu daripada orang yang amat mulia. Ahli orang berkumpul hari kiamat adalah hari ini, yaitu daripada orang yang amat mulia. Maka sembah sahabat, siapa orang yang amat mulia pada hari kiamat itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu orang yang berhimpun duduk menyebut akan zikrullah di dalam masjid. Dan berkata Syekh Ahmad Al-Musyasi qaddasallahu sirrahu, kemudian daripada menyebutkan hadis ini, maka mujasidin, bermula hadis itu melengkapi akan orang yang membaca Quran. Hadis ini enam orang berzikir di dalam masjid. Hadis ini ujar Syekh Ahmad Musyasi ini. Nah, ujar sidin. Nah, Syekh Ahmad Musyasi memandangkan hadis ini ujar sidin melengkapi akan orang yang membaca Quran. Padahal ia berderas-deras menderes Al-Qurannya nah di masjid tadi, dan orang yang mengajar ilmu yang bermanfaat sama nah dengan orang yang berzikir seorang dirinya. Jadi baik orang itu baca Quran atau orang yang belajar ilmu yang manfaat, belajar ilmu yang memberi manfaat. Nah itu dengan orang yang berzikir seorang dirinya, dan orang yang berhimpun menyebut zikrullah baginya. Dan adalah sekalian yang demikian itu daripada beberapa bahagia zikir nang zihar, zikir nang nampak. Dan dengan dia berlaku manfaatnya itu bagi orang yang mendengar akan dia dan melihat akan dia, dan orang yang berhimpun duduk kepada mereka itu. Dan jikalau tiada dia berzikir dengan mereka itu sekalipun. Padahal duduk ini kayak hadir ini, apa duduknya mendengarkan wala
berzikir kadang, tapi dicatat dia sebagai orang yang berzikir. Ini untungnya orang nuntut ilmu. Nah, asal dituntut itu ilmu yang manfaat. Imbah maghrib ini nah kita tuntut bisa kita tulakan waktu. Nah, Mahaul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam di majelisnya Habib Tahir. Nah, itu malam ini awalnya. Nah, Baisak nih. Maulidan dulu. Tadi kawan-kawan santri sudah tulakan ke sana sholat berjamaah di majelisnya. Nah, atas permohonan Habib lah. Nah, ini artinya maghrib di majelis ilmu, ibadah isya majelis ilmu pula. Jadi hari-hari itu jangan kosong mau kawan minim seminggu sekali kan. Namun yang ada seminggu sekali itu tak lepas tuh, termasuk disebut orang-orang yang berpiling kena, orang-orang yang lalai. Maka punya seminggu sudah kelewat untuk ma'anu jadi kita tuh menumbuhkan jirah keinginan himmah yang kuat di hati itu untuk hadir ke majelis itu pelan-pelan. Itu perlu pulang pemaksa nafsu dulu. Karena ini sudah seminggu lah orang tenang pada nuntut ilmu mati. Pada kau dikategorikan orang itu terkelompok orang yang mati syahid di dalam thalabul ilm. Tapi bilanya orang itu seminggu itu nah 7 hari usbu, sausbu jadi itu seminggu. Minyak Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pulang pada tertuntut ilmu dari misalnya mati atau mati mendadak misalnya. Nah maka orang itu dihukumkan mati syahid karena masuk di dalam jumlah martabat orang yang kada lalai. Ya. Apalagi seminggu kawan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, hari-hari kawan misalnya. Nah itu makin lagi. Sejam bila berduduk, maka sejam di dalam majelis ilmu itu disebut orang yang berzikir kepada Allah. Padahal ini kan berzikir kada, duduk warak, kali nyawala dan merekatnya. Bahan paham kada juga. Kalau jual banget di ujung baca apa? Marahnya dibaca, ayo yang baca. Lain bisa berceramah, lain bisa pengajian. Namun yang pengajian kayaknya nah diuling naik bagaimana minuman dulu supaya nyaman. Ayo minum. Allah segala Muhammad. Kalau lain membacanya kalau bapak tamat ini 2 juz siapa rapat kita pilih belum gitu ayo sahabat untungnya kita deh. Nah Tuhan maha makan ini banyak banget nih hadis-hadis keutamaan majelis zikir nah jadi pun sampai ini orang di akhirat kita nanti kan menyasar kita orang akhirat tuh menyasar kenapa? Nah karena pada duduk di majelis zikir. Jadi ujar sidin dan dengan dia berlaku manfaatnya itu bagi orang yang mendengar akan dia. Ini menurut Sayyid Usasi. Nah, saya tambah Usasi. Ujar sidin lah. Berlaku manfaatnya itu dan dengan dia tadi beberapa bagi zikir dan jihad tadi. Nah, berlaku manfaatnya itu bagi orang yang mendengar akan dia dan orang yang melihat akan dia dan orang yang berhimpun duduk kepada mereka itu dan jikalau dia berzikir dengan mereka itu sekalipun. Nah, pada zikir kata cuma duduk nanti kumpul karena adalah mereka itu yang ahli zikir itu yaitu kaum yang tiada celaka orang yang duduk dengan mereka itu. Nah, kita tuh duduk dengan orang yang ahli zikir, ada tempat celaka kita. Nah, maka dapat akan pahala zikir mereka itu dan tiada ditegakkan mereka itu mendapat kemuliaan dan demikian itu. Nah, padahal duduk warak tempat dosa baatnya. Nah, dapat manfaat juga nih duduk berkumpul lawan orang ahli zikir. Nah, orang berzikiran pakai juga duduk. Nah, orang berzikir la ilaha illallah. Jadi ngapa-ngapa kan bergaul lah ini. Berkumpul lah sini. Bercerangin lah sini. Atau huring lah sini.
Asal nyaman banget sih sahanya. La ilaha illallah. Pakai juga sini. Galeng. Terlalu kali genap. Asal orang panas sini. Soalnya sampai untuk orang berzikir ini hanya kita bangun. Tahu Pak itu juga tahu Pak juga pahalanya. Cuma kadang kayak pahala orang yang berzikir itu cuma ada juga diberi tak. Nah, diberi oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innallaha. Wahai segala manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada bagi Allah daripada malaikat yang berjalan di bumi. Saya minal malaikat. Ada malaikat Allah yang berjalan di atas permukaan bumi. Pada hari malaikat tadi pada harinya mengambil tempat dan berhenti atas perhimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah di dalam bumi, maka masuk kamu bermain-main di dalam kebun surga. Maka sembah mereka itu di mana kebun surga itu ya Rasulullah. Ujar para sahabat. Bila ikan lalu di alam majelis zikir tadi, maka ikan di sini para takwa. Riyadul jannah, qalu wa ma riyadul jannah, qala majalisul zikir, fa'aulu biha ghudwa wa asyiyah bi zikrillah. Maka ujar Rasulullah, bini kau lewat tu di kebun surga kita. Kau lewat di kebun surga kita. Maka singgah hingga lalu ujar para sahabat, apa kebun surga kita? Maka sabda Rasulullah, yaitu tempat perhimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah itu. Maka pergi kamu pada pagi-pagi dan petang-petang di dalam perhimpunan orang yang menyebut akan Allah Ta'ala itu. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, ma min qaumin yazkurunallah illa hubbatihimul malaikat wa ghasyiyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man 'inda. Tiada ada daripada kaum yang menyebut mereka itu akan Allah, malaikat meliputi dengan mereka itu oleh malaikat, dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat, dan turun ketetapan hati atas mereka itu. Allah turunkan. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu ketetapan hati. Kita apa nih? Sakinah itu apa? Kurang lebih apa dah? Apa namanya? Atap kalau hati. Iya, benar orang pinggir gini, orang pemandir kayak bahasa Arab. Sakinah. Kita nilai lain sakianah, lain sakinah itu artinya kata tapan nanti turun kata tapan nanti. Tidaklah daripada kaum menyebut mereka itu akan Allah, melainkan Allah meliputi dengan mereka itu oleh malaikat dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat. Jadi mana diliputi oleh malaikat. Kaum namanya berzikir lawan Allah tadi nih. Diliputi oleh malaikat. Dilengkapi pulang Allah, lengkapi pulang dengan rahmatnya. Dan Allah turunkan sakinah, ketetapan hati atas mereka itu fi man indallah. Dan menyebut
menyebut Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam perhimpunan malaikat yang pada hadratnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyebut mereka wa zakarahumullah iman indahu. Lalu Allah menyebut mereka itu di dalam golongan malaikat-malaikat yang pada hadratnya. Dan berkata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala min ashabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar atas perhimpunan halaqahnya min ashabi, halaqahnya perhimpunannya para sahabat sidin. Jadi Nabi keluar sini atas perhimpunan orang yang duduk berkeliling halaqah telat, halaqah duduk berputar daripada beberapa sahabat Nabi. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, apa yang mendudukkan kamu pada tempat ini? Maka sabda mereka itu adalah kami duduk berhimpun, padahal kami menyebut akan Allah Ta'ala. Menjalirnya kan? Nang Nabi nih satu ketika keluar sini atas perhimpunan orang yang duduk berkeliling daripada beberapa sahabat, maka ujar Rasulullah, apa karena menunjukkan buat tingkat pada tempat ini? Maka sahabatnya mereka kalau sahabat, kami duduk di sini Rasulullah, berhimpun kami di sini, keadaan kami berzikir akan Allah Ta'ala dan kami memuji akan Allah. Maka sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya telah datang akan daku oleh malaikat Jibril. Maka mahabarakan ya Rasulullah, mahabarakan si Jibril ini lawan aku bahwasanya Allah Ta'ala memegahkan dia dengan kamu akan malaikat, yakni Allah Ta'ala mengabarkan kemegahan kamu akan malaikatnya. Jadi Nabi tadi malaikat Jibril turun mengabarkan ini kalau mau kemegahan buah nikah ini, kalau duduknya buah nikah pengeliling ini, bahwa maka ini berzikir dalam Allah nih, ini Allah kabarkan kepada para malaikatnya. Dan nanti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika qara'tum bi riyadil jannah fartahu ma ya Rasulullah wa ma riyadil jannah qala halaqat sikir." Apabila ujar Nabi kamu lewat di dalam kebun surga, terlihat di kebun surga, maka masuk kamu. Fartahu singgahan kamu bermain-main di dalamnya itu. Maka sabda mereka itu ya Rasulullah, apa kebun surga itu? Maka sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu perhimpunan orang yang berkeliling duduk yang menyebut akan zikrullah Ta'ala. Dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sabit Al-Banani rahimahullah Ta'ala, padahal dia berkata adalah Salman radhiyallahu anhu duduk di dalam perhimpunan kaum yang menyebut mereka akan zikrullah. Maka lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas mereka itu dan berhenti mereka itu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku lihat akan rahmat Allah Ta'ala turun atas kamu, maka aku kasih bahwa menyekutu akan kamu di dalamnya. Kemudian maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan dia daripada umatku orang yang disuruh akan dakwah, bahwa aku sabar akan dikau, duduk berhimpun serta mereka seperti firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal 'ashyi yuriduna bil ghadha wal 'ashyi. Dan sabar olehmu akan dirimu, sabar olehmu akan dirimu ya Muhammad, serta mereka yang menyeru mereka akan Tuhan mereka pada pagi dan pada petang-petang, padahal mereka itu berkata akan zat Allah Ta'ala. Allah panjang, itu kajian, itu kajian kisahnya.
Dan Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala al-malakil abdul ladhi tusibu bil khair dunya wal akhirah. Nah, khair dunya wal akhirah. Qala bala qala alaika bi majlis dzikir wa idza khalaqta faharraka lisanuka bi dzikrillah ta'ala. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adakah tiada aku tunjukkan akan 3 kebaikan atas sebenar-benar pegangan pekerjaan yang engkau dapat dengan dia akan kebajikan dunia dan akhirat. Maka ia berkata, bahkan ya Rasulullah, bala ingin, wahai Nabi, kami ingin banget. Mengapa? Nah, ujar Nabi, aku nih mau aku tunjuki akan kebaikan atas sebenar-benar pegangan pekerjaan yang engkau dengan dia akan mendapat kebajikan dunia dan akhirat. Dengan dia akan kebaikan dunia dan akhirat. Kami akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Maka ia berkata para sahabat, bala ya Rasulullah. Nah, inggih. Lalu ya Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, lazimkan oleh kalian alaika bi majalisil dzikir. Nah, lalu ya Rasulullah, lazimkan atas kalian dengan berhimpun dengan orang yang duduk menyebut akan zikrullah ta'ala. Nah, kemudian ujar Nabi, dan apabila engkau bersunyikan dirimu, maka gerakkan olehmu akan lidahmu dengan zikrullah ta'ala. Dan Nabi sabda Nabi Muhammad SAW, demi Allah bahwa aku duduk serta kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah, kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu terlebih kasih kepadaku daripada barang yang terlebih atasnya matahari, yang terbit atasnya matahari. Dan demi Allah bahwa aku duduk serta kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah, kemudian daripada sembahyang asar itu hingga bahwa masuk matahari itu terlebih kasih kepadaku daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Nah, ujar Nabi, aku tunah duduk berzikir kepada Allah beserta orang yang berzikir kepada aku, duduk beserta orang-orang yang berzikir kepada Allah sesudah sembahyang subuh. Ila antatla asyamsa, ini dan ajus ma'a qaum yazkurun Allah ba'da salati subh ila an atalla asyamsa ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam wa li'anna ajus ma'a qaum yazkurun Allah ba'da al-asr ila an taghiba syams ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jadi aku duduk ujar Nabi beserta orang yang berzikir kepada Allah hingga sembahyang asar sampai masuk matahari. Tinggalan nih, itu terlebih kasih lawan aku daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan tadi sabda sallallahu Nabi Muhammad SAW, man shalla subh bi jama'ah summa qa'ada yazkurullah ta'ala hatta tatla'a syamsa summa shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjah wa umrah tamatan. Siapa yang sembahyang subuh di dalam berjamaah, tapi sembahyang ini berjamaah lah, pada seorangan. Siapa sembahyang subuh berjamaah, nah ibadah tuntung sembahyang subuh berjamaah, kemudian makanya duduk berzikir lawan Allah Ta'ala hingga terbit matahari. Kemudian maka imbas timbul matahari tadi, sidin tadi sembahyang 2 rakaat dalam sunat Islam, niscaya adalah baginya seperti pahala haji dan pahala umrah nang sampurna. 3 kali Nabi memadahkan. Dan lagi sabda Nabi SAW, ya an al-ulama qaum yazkurun Allah Ta'ala min salatil wada hatta tatla'a syamsa ahabu ilayya min an
arba'ah. Nah, daripada amfasi minal waladi Ismail. Ujar Nabi, nah Rasulullah bersabda demi Allah bahwasanya aku bentuk serta kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu, yaitu dan lebih kasih kepadaku daripada memerdekakan 4 orang daripada anak daripada keturunan Nabi Ismail. Karena budak keturunan Nabi Ismail kan ada orang-orang yang dirinya berbeda tersandar akhirnya jadi budak, dan itu memerdekakan 4 orang daripada anak keturunan daripada Nabi Ismail itu larang menjadi presiden, mahal. Kemudian riwayat Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ghanimah. Nah, ghanimah bermula faidah perhimpunan duduk berzikir itu yaitu surga. Dan kata Imam Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu bahwasanya innama amsara qaumin zikrillah litab'adan anhum dunya fa innahum idza dzakarullah. Maka ujar sidin hanya saja membacakan kaum daripada menyebut akan zikrullah ta'ala, niscaya jauh segala dunia daripada mereka itu. Maka bahwasanya mereka itu apabila menyebut mereka itu akan Allah Ta'ala, niscaya jauh segala dunia itu. Maka apabila bercerai-cerai mereka itu daripada zikrullah, niscaya mengambil dunia itu akan leher mereka itu. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahlas sama, nah sesungguhnya ahli langit itu, yaitu malaikat, sesungguhnya melihat mereka itu akan rumah isi bumi yang disebut di dalamnya itu akan Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu berkata, jangan kemana ke satu rumah yang mana mengira Abu Hurairah, di rumah itu orang ahli rumah itu berzikir bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti melihat orang yang di bumi akan segala bintang di langit. Kayak orang ahli bumi itu melihat bintang-bintang di langit. Itu kayak itu malaikat jangan ke bumi melihat orang-orang bumi ini yang berisi rumah, di dalam rumahnya tadi mereka berzikir lawan Allah. Nah jangan malaikat. Jadi penduduk langit itu jangan ke bumi mencanangi rumah yang ada isinya orang berzikir. Nah namun yang ada berzikir kan kayak ada teh juga. Baik kita jalan ke atas langit malam telah banyak kalau beribu bintang di langit. Tuh manusia jalan ke atas langit, tapi pun ahli langit jangan ke dunia itu melihat bercahayanya rumah-rumah orang yang ahli zikir. Jadi bila rumah itu berzikir, maka rumah itu bercahaya. Pinatu malaikat dari langit itu malaikat itu rumahnya si Ano, rumahnya si Ano, rumahnya si Ano bercahaya. Maka itu kan, ini menurut Abu Hurairah. Dan disebut dalam ayat zikrullah Ta'ala seperti melihat orang bumi akan segala bintang di langit. Dan kata Sufyan ibnu Uyainah, idza istama'a qaum yazkurunallah ittadala syaitan wa dunya fa yaqulu syaitan di dunya. Apabila berhimpun kaum padahal menyebut mereka itu akan Allah, maka menjauh syaitan dan dunia. Maka berkata syaitan bagi dunia, adakah tiada engkau lihat barang yang diperbuat mereka itu? Maka kata dunia, tinggalkan olehmu akan mereka itu. Maka apabila bercerai mereka itu daripada perhimpunan zikir mereka itu, niscaya aku ambil akan leher mereka kepadaku. Faslun fi fadilatil tahlil. Nah, salam berikutnya. Lanjut. Alhamdulillah. Itu sudah disapa dengan alhamdulillah kita sabar sudah membaca keutamaan majlis zikir. Jadi simpulan daripada sekian banyak riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW
bahwasanya keutamaan berzikir itu, nah keutamaan majelis zikir itu melebihi daripada dunia dan isi-isinya. Jadi pun sampai kita itu telah kadang duduk di majelis zikir. Nah maka ini berarti ada masalah di dalam kejiwaan hati kita. Nah itu jelas kesimpulannya. Jadi di mana ada perkumpulan zikir, perkumpulan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disuruh kita partao bermain-mainan di dalamnya. Maksudnya bermain-mainan itu kalau yang singgah di taman surga, maka bersantai berleha-lehalah di dalam taman surga. Karena majelis zikir itu adalah seperti raudhah min riyadil jannah, kabut daripada kabut surga. Bila ini kamu tahu ujar Nabi, tidak marru min riyadil jannah, bila ikam lewat di satu kabut surga yang ada di dunia ini, nah partako disuruh singgah. Jadi di dunia ini ternyata ada kabut surga. Kalau surga dunia mungkin anggapan orang-orang yang melihat akan keindahan alam semesta ini, lalu menganggap ini ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberi Allah untuk makhluknya. Nah, dititipkan Allah, diciptakan Allah untuk makhluknya. Maka ini disebut surga dunia. Nah tapi yang surga yang disebutkan oleh Nabi, nah bahwasanya bila ikam itu lewat di satu kabut surga, maka singgahan ikam di situ. Jangan singgah marah, bermainan juga, beramai-ramai, bersenang-senang di dalamnya kita. Nah, maka untuk memperoleh senang-senang di dalam kabut surga itu kenapa? Yaitu dengan berzikir kepada Allah. Amunnya kada juga umpat barang umpat sanang barang di dalam kabut surga tadi. Nah, kan di dalam taman surga tadi kan macam-macam tuh. Nah, macam-macam karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah dan Allah beri di tempat kita. Nah, maka ketika orang ini sudah berada di taman surga, nah taman itu parah kan dalam surganya. Nah, amunnya orang itu habis nyawa di taman surga ini, nah masuk ada bencana. Karena ini sudah berada di tamannya. Amun kita ini di tamannya kada, nah nyawanya pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adanya tadi nih, kada di taman surga itu tadi. Kayak apa yo? Nah kalau proses lambat sedikit itu aja, karena kita kada ada di tamannya. Nah kalau taman itu parah lawan surganya. Nah kalau teras rumah itu parah banget lawan rumahnya. Amunnya orang sudah berada di teras rumah, habis umurnya, maka ada lawas lagi masuk ke dalam rumah. Karena surga itu tempat kenikmatan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beramal saleh karenanya. Jadi hamba-hambanya yang beramal saleh dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga. Itu andaknya kayaknya di akhirat, tapi tamannya sudah ada di dunia. Di dunia ini sudah ada taman surga. Puji Tuhan ada surganya kena di akhirat. Tamannya kok ada kangen ke dunia dulu nikah. Ayo ikam ketujuh ada ke taman ini. Bila ikam ketujuh ke taman ini, ada harapan ikam cepat masuk ke dalam surga. Tapi syaratnya kita ketujuh dulu di taman surga ini. Senang dulu mampir ke taman surga ini. Senang dulu duduk di taman surga ini. Ini duduk di taman surga boleh. Ayamun kita tuh kita ditawarkan lah, dibuka akan pandangan syuhud nih. Nah itu kadang pihak majelis zikir itu kadang tumun sudah orang dibuka akan itu. Dan itu hantar kalau ampih di dalam majelis zikir tadi. Kalau pengantar ampih memberikan ada hantar lagi. Itu apabila orang sudah tahu bahwasanya dibukakan syuhud tentang kenikmatan surga. Namun kita tidak tahu nih, anggap biasa, apa itu majelis ilmu
kayak kita duduk tadi walau dudukan di teras rumah. Tapi pun orang sudah dibukakan oleh Allah rasa nikmat, rasa lezat, nah rasa bahagia sururnya. Nah daripada duduk di majelis, nah di dalam taman surga, maka ini ada hendak keluar. Nah ada hendak keluar dari tamannya itu. Namunnya keluar yang belum tahu lagi kalau datang lagi ke sini, belum tahu lagi ada kesempatan untuk duduk di taman surga ini. Paham ya kalau kita dengar? Jadi biasakan kita hidup ini sementara di dunia ini katuju duduk di taman surga. Katuju duduk di taman surga. Mun inya koler juga paksa. Nah, inya di kita kada dilihatkan pang. Cakainya kita dilihatkan oleh itu. Nah, maka ada kepingin lagi mahal di dunia ini duduk di situ aja lagi. Tapi Tuhan maha sempurna, maha kuasa, maha rahman rahim lawan hambanya. Alhamdulillah.